aku hari ini lagi di kawasan mana? Mungkin kalian belum begitu familiar ya ngelihat depannya. Tapi di balik area ini ada salah satu tempat tertua di Jakarta yang kaya akan cerita. Yap, hari ini aku lagi ada di Glodok Pancoran. Aku akan ajak teman-teman semuanya buat keliling di sekitar Cinaton buat cari tahu sejarahnya, budayanya, dan kulinernya. Yuk ikutin aku terus! Bangunan ini bukan sekedar gedung tua, ia adalah saksi bisu perjalanan kota tempat tradisi Tionghoa bertahan selama ratusan tahun. Nama Glodok sendiri berasal dari suara pancuran air zaman dulu, grojok-grojok. Karena orang Tionghoa sulit mengucap grojok, akhirnya berubah menjadi glodok. Dari sinilah cikal bakal kawasan ini bermula. Dulu pada tahun 1920-an, gedung ini sangat ikonik karena menghias wajah pecinan Glodok Jakarta. Sekarang gedung ini bernama Pancoran Tea House, yang mana dahulu gedung ini bernama Apotek Chunghwa. Apotek Chunghwa sendiri merupakan toko obat tertua kedua di Jakarta setelah toko obat Tai Seng Ho. Uniknya di Pancoran Tea House ini menyediakan 8 teko isi teh hijau penuh yang dimana merupakan bagian dari tradisi di zaman Batavia tahun 1663 oleh sosok Kapitan Tionghoa wanita loh ternyata. Yang menariknya, dulu ada tradisi bernama Pekjoy, tradisi membagikan teh secara gratis oleh siapapun yang lewat. Tradisi ini menandakan bahwa pedagang Tionghoa sangatlah ramah. Dan sampai sekarang tradisi ini menjadi salah satu kegiatan yang masih diingat sampai sekarang. Sekarang kita ada di Petak 6, kawasan kuliner yang menjadi titik pertemuan budaya antara budaya lama dan budaya baru. Semua desainnya dibuat untuk mempertahankan nuansa pecinan tetapi tetap ramah untuk wisatawan dan anak muda. Di sini juga ada kuliner-kuliner legendaris loh. Nah, kalian juga bisa melihat berbagai jenis furnitur dan lukisan yang ada di Petak 6. Teman-teman, sekarang kita ada di Wihara Dharma Bakti, wihara yang sudah dibangun sejak tahun 1650 dengan nama Kim Tekle. Wihara ini sudah dibangun sekitar 370 tahun yang lalu loh teman-teman. Bisa dibayangin nggak? Lebih tua bangunan ini dibanding bangunan terkenal lainnya di Jakarta. Vihara ini pernah mengalami kebakaran besar pada tahun 2015 yang menghancurkan sebagian besar bangunannya. Tapi masyarakat Tionghoa dan warga sekitar bergotong royong untuk membangunnya kembali. Jadi, selain menjadi tempat ibadah, vihara ini adalah simbol ketahanan dan persatuan masyarakat Glodok. Bangunannya memiliki banyak elemen Tionghoa klasik berwarna merah, atap melengkung, ukiran naga, dan ruang altar yang masih dipertahankan sejak masa kolonial. Ini dia Chandranaya. Chandranaya dulu dikenal sebagai rumah mayor milik Kau Kim An, mayor Tionghoa terakhir di Batavia. Bangunan ini adalah salah satu mahakarya arsitektur Tionghoa abad ke-19. Keaslian bangunan ini tetap terjaga meskipun usianya sudah ratusan tahun. Dulu Chandranaya bukan cuma rumah tinggal sang mayor, tapi juga pusat pertemuan komunitas Tionghoa. Dari gang sempit yang penuh sejarah, wihara yang usianya ratusan ribu tahun, dan kuliner yang beragam sampai cagar budaya
tua yang masih terawat sampai sekarang. Glodok itu nunjukin ke kita kalau Jakarta itu dibangun dengan keberagaman. Maka dari itu, tempat seperti ini itu bukan hanya jadi tempat wisata, tapi jadi tempat memori yang harus selalu kita kenang. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mengikuti perjalanan aku pada hari ini. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya. Bye-bye!